tahun ini pun sudah masuk beberapa bahkan banyak kasus dari lembaga-lembaga pendidikan yang sivitas akademiknya baik muridnya, baik gurunya gitu ya, dia menjadi korban ataupun dia menjadi pelaku. Kita naruh anak kita di lembaga pendidikan boarding, tapi tidak ada jaminan keamanannya. Nah, tapi dalam undang-undang TPKS itu pun kalau dia tidak Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kembali selamat bergabung dengan JSLG Official. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah familiar ya, kita undang, dan nantinya kita juga masih membahas soal terkait dengan predator seksual di lingkungan pendidikan. Dan mungkin nanti ini kan kita ngebahas ini karena makin banyak ya kasus-kasus ini, bukan hanya di wilayah umum atau tempat umum, tapi lebih ke wilayah lembaga pendidikan. Oke sahabat JSLG sekalian, sebelum kita mulai pada kali ini, jangan lupa saya akan hanya mengingatkan, jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Alright. Oke sahabat JSLG sekalian, nantinya selama ini kita ngobrol dengan narasumber kita, nanti ketika sahabat JSLG punya komentar, nanti tinggal di komen aja di kolom komentar, dan jangan lupa sahabat JSLG nanti share serta like, subscribe YouTube channel kita ini. Sahabat JSLG sekalian, gak usah berlama-lama, kita langsung sapa saja pembicara kita pada hari ini, Bro Muhammad Rizky Firdaus SH. Apa kabar Bro Rizky? Baik dong, Mbak. Ya, kita udah berapa kali nih ya, masih seputar undang-undang TPKS yang memang ternyata memang banyak ya yang digali, dan yang kedua juga case-nya juga semakin marak nih kan di lingkungan masyarakat sekitar. Oke, sahabat JSLG, sekali lagi saya hanya memperkenalkan bahwasanya Bro Muhammad Rizky Firdaus ini merupakan praktisi atau pengacara, advokat yang konsen memang di bidang kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan juga beliau juga merupakan salah satu retainer atau kemitraan dari lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Sebelum kita mulai, kita mungkin akan membicarakan seputar terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ya, Bro Rizky. Nah, ini kan kita sudah, seperti kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus yang sempat menggemparkan media nasional terkait predator seksual di lingkungan wilayah pendidikan. Nah, kemudian menurut Bro Rizky sendiri nih, selaku praktisi ya di bidang ini ya, apakah undang-undang TPKS ini sebenarnya dapat diaplikasikan di lingkungan wilayah pendidikan? Atau memang salah satu perangkat undang-undang TPKS ini memang disiapkan untuk meminimalisir kejahatan seksual di bidang pendidikan? Oke, sebelumnya thank you buat teman-teman di JSLG ya. Ini salah satu channel yang recommended Bang, karena ngupasnya daging semua nih. Dan poin-poin penting edukasi buat masyarakatnya dibedah secara dalam ya. Terkait dengan undang-undang TPKS, kalau kita bicara secara komprehensif, sebenarnya makna tersiratnya luas sekali Bang. Selain di bidang lembaga pendidikan, fokus-fokus lain juga dibahas di sana. Dari aparatur penegak hukum yang harus tersertifikasi atau punya standar baku. Dan kalau kita bicara soal kekerasan di ruang lingkup lembaga pendidikan, kita tahu bahwa ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Di situ fokus ya membahas tentang kekerasan-kekerasan di ruang lingkup universitas atau sekolah tinggi ya. Nah, terkait dengan undang-undang TPKS sendiri, sebenarnya saya bisa bilang hampir mayoritas klausulanya itu bisa dipakai dalam penanganan-penanganan di lembaga pendidikan. Seperti itu. Iya. Berarti memang ini salah satunya perangkat yang disiapkan oleh undang-undang TPKS ini untuk meminimalisir kekerasan atau kejahatan seksual ya di lingkungan pendidikan. Nah, ini kita juga coba sedikit ngebahas ya terkait kasus yang ramai di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur kemarin ya, yang ini cukup menggemparkan, dan ternyata memang adanya
perlawanan ternyata dari para santri tersebut. Kan seperti kita tahu, ketika salah satu petinggi pesantren itu mau ditangkap, ini ada perlawanan dari santri. Percobaan menghalang-halangi. Iya, dan kita tahu lah budaya pesantren itu kan manut ya sama kiai. Dan sangat takzim atau inilah sama kiai. Nah, menurut Bro Rizky, apakah memang perlu edukasi tentang seksual di wilayah pesantren ya, lebih khususnya atau lebih umumnya di wilayah pendidikan? Karena seperti kita tahu ya, berbicara tentang edukasi seksual ini kan persoalan yang masih tabu di negara ini. Menurut Bro Rizky sebagai praktisi di bidang ini, apakah memang perlu adanya pendidikan seksual sejak dini di lingkungan pendidikan? Jawabannya sangat perlu. Kenapa? Karena pertama gini, kalau kita bicara data kasus ya, kita bisa lihat dari data Komnas, kita bisa lihat dari data KPAI, kita bisa lihat dari data kementerian, bahkan kita bisa lihat dari data unit pelaksana tugas daerah seperti P2TP2A atau UPTD PPA sekarang dalam undang-undang kekerasan seksual. Nah, poinnya adalah ini perlu banget ada sosialisasi sebagai bentuk pencegahan. Itu poinnya. Apalagi yang sifatnya boarding. Kita bisa bilang nggak hanya pondok pesantren ya yang menerapkan skema boarding. Banyak juga lembaga-lembaga non-muslim lainnya yang juga menerapkan sistem boarding. Artinya si siswa ini menginap di lingkungan pendidikan itu. Kalau bicara kasus yang yang kami tangani saja di Tangsel, tahun ini pun sudah masuk beberapa bahkan banyak kasus dari lembaga-lembaga pendidikan yang sivitas akademiknya baik muridnya, baik gurunya gitu ya, dia menjadi korban ataupun dia menjadi pelaku. Jadi poinnya sangat penting untuk dilakukan sosialisasi. Nah, sebenarnya nih Bang, di setiap daerah itu kan sudah dimasifkan bahwa UPTD PPA atau P2TP2A-nya harus hidup. Nah, kalau di Tangsel sendiri terkait penanganan memang di P2TP2A, tapi terkait dengan edukasi, Pemda setempat itu melalui dinas setempat membuat bidang tersendiri terkait untuk sosialisasi. Jadi harapannya semua daerah bisa menerapkan ini, Bang. Karena kalau ininya sudah diterapkan dengan baik, berarti elemen-elemen di lembaga pendidikan seperti misalkan dewan pengurusnya lah kalau dia bicara yayasan gitu ya, atau pengurusnya kalau memang negeri seperti itu bisa diedukasi. Begitupun dengan komite atau orang tua. Berikutnya juga bisa subjek si anaknya itu sendiri. Itu poinnya sih. Berarti memang perlunya ada edukasi ya terkait dengan meminimalisir kasus kejahatan seksual ini. Ini kan kita berbicara mitigasi resiko. Nah, apakah menurut Bro Rizky lebih efektif mana antara sosialisasi untuk memitigasi resiko ini atau ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah itu sendiri? Ini kasus yang semakin marak ya. Ini kan kita berbicara menurut Bro nih sebagai praktisi, pentingnya apakah lebih baik ini yaudah kita fokus di mitigasi dulu nih. Ibaratnya mitigasi itu kan bisa juga edukasi, bisa juga sosialisasi atau mentoring. Tadi kan Bro bilang udah ada sebenarnya di dinas-dinas harusnya memang lebih galak nih edukasi sosialisasinya. Tapi menurut Bro apakah perlu dimasukkan kurikulum edukasi tentang seksual ini? Ini seperti gambaran dari telur menjadi anak ayam sih Bang. Oh gitu. Telur pertama adalah berangkatnya sosialisasi. Ayam adalah bentuk dari masuknya kurikulum. Kenapa diidentikan sebagai telur? Karena bagaimana bisa kita bikin kurikulum di saat orang-orang yang berperan dalam lembaga pendidikan itu belum tersertifikasi atau teredukasi. Maka kalau di Tangsel, kebetulan kami juga ada LBH Bang di Tangsel, kita sedang lagi bahkan sudah ada titik temu dengan Dinas Pendidikan untuk bekerja sama terkait pertama sosialisasi, kedua adalah mentoring. Untuk guru-gurunya gitu loh. Jadi contoh, terjadi kasus di lingkungan pendidikan. Jangan juga karena ketidaktahuannya dia bisa mengambil langkah hukum. Misalkan kasus yang tidak bisa didamaikan, misalkan kategori anak berhadapan dengan anak ancaman di atas 7 tahun misalkan. Itu kan sulit terjadi diversi atau perdamaian ya. Atau solusi lah dari sebuah perkara pidana. Maka tidak bisa juga
guru misalkan menjadi keterwakilan atas kasus itu atau dia yang mendampingi untuk menyelesaikan masalah. Jadi poinnya adalah sosialisasi terkait dengan target-target subjek yang jelas. Nah yang kedua baru seperti masuknya edukasi anti korupsi ya, terkait dengan kekerasan harus masuk juga ke dalam modul pembelajaran. Itu poinnya. Bro, kemarin kan yang di Jawa Timur itu sempat ramai tuh pembicaraan terkait dengan pencabutan izin ya atau penonaktifan izin dari lembaga pendidikannya ini sendiri. Nah, apakah memang di dalam aturan baik itu undang-undang maupun yang tadi Bro bilang Permendikbud itu memang diatur ketika terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di satu lembaga pendidikan, itu pemerintah dalam hal ini punya kewenangan untuk menutup. Dan sebenarnya gini, kalau yang kita tarik akar masalahnya kan, ini kan masalah oknum. Yes. Misalkan hanya beberapa oknum yang membuat lembaga pendidikan itu jadi jelek namanya. Betul. Kemudian resikonya harus, misalkan nih, saya nggak tahu ya aturannya ada di mana. Kemudian misalkan di dalam aturan tersebut diatur, bahwasanya harus ditutup. Apakah ini tidak merugikan untuk para siswa-siswa di sana yang memang ya dia memang tujuannya mau belajar, cuman dengan adanya kasus ini ditutup kan jadi merugikan santri-santri atau siswa-siswi gitu. Betul. Apakah memang itu diatur, Bro, di aturan? Pertama kalau kita bicara soal rules atau aturan, bahwa dalam Undang-Undang TPKS pun jelas dalam pasal 33 bahwa apabila badan orang yang terafiliasi dengan badan gitu ya, seperti perusahaan misalkan pemegang saham yang menjabat sebagai direksi misalkan melakukan dugaan-dugaan kekerasan seksual, dan apalagi dia sudah masuk status sebagai terdakwa bahkan terpidana, itu pun ketika misalkan dia tidak bisa memberikan restitusi sesuai amanat undang-undang, itu bisa ditutup 1 tahun izinnya. Jadi kalau saya pribadi atas fenomena yang terjadi di daerah Jawa sana, salah satu lembaga pendidikan boarding ya, berbasis boarding, sempat ditarik izinnya, itu adalah langkah yang tepat dari pemerintah. Karena kalau kita bicara soal aturan itu diberlakukan, saya bisa bilang bahwa negara ini sedang menerapkan polanya Roskopang, bahwa hukum itu lahir dari rekayasa sosial, lahir dari bottom ke up, bukan up ke bottom ya, bahwa masyarakat itu semua pasti resah, Pak. Kalau misalkan kita naruh anak kita di lembaga pendidikan boarding, tapi tidak ada jaminan keamanannya. Nah, tapi dalam Undang-Undang TPKS itu pun kalau dia tidak terafiliasi pada organ inti di sebuah badannya pun, maka badan itu juga tidak bisa diikutsertakan. Apalagi yang di Jawa itu sampai ada permohonan sebelum ditahan, kalau saya tidak salah boleh ditahan atau boleh ditangkap tapi dilantik dulu sebagai pengurus. Oh gitu. Iya, itu isu yang berkembang. Makanya kedua, ketika dalam dalam penanganan kasus itu ada orang-orang yang terseret menjadi turut serta karena menghalang-halangi proses penyidikan, itu langkah kepolisian sudah tepat sekali soal itu. Apalagi, ini kalau kita bicara apalagi nih, kalau kita lihat kasus itu sudah tertahan kurang lebih 2 tahun. Nah, ini adalah salah satu poin yang menurut saya Polri sedang ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, bahwa presisi saat ini adalah untuk benar-benar memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, apalagi yang menjadi korban, baik korban pidana ataupun kekerasan. Contoh kenapa? Karena kalau kita lihat dalam peraturan Kapolri Bang 6 2019, penyelidikan kan tidak ada batas waktu. Tapi dengan adanya kasus itu kita bisa jadi ada angin segar nih, bahwa keberpihakan penegak hukum sudah ada untuk masyarakat. Makasih. Tadi sudah ini banget ya, sahabat JSLG dijelaskan secara rinci terkait aturan yang memang dijelaskan untuk resiko bagi oknum-oknum ya, oknum-oknum yang melakukan kekerasan seksual di wilayah pendidikan, itu tadi izinnya bisa dicabut. Berarti kan gini ya, Bro, selain kita harus edukasi ya, pemerintah harus edukasi tentang bahayanya predator seksual ini juga jadi warning yang serius ya bagi seluruh lembaga pendidikan nih, baik di level sekolah dasar, bahkan dari tingkatan playgroup mungkin playgroup sampai ke level yang S2 atau di lingkungan kampus, universitas. Ini juga
harus benar-benar monitor dalam arti jangan sampai ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual. Karena konsekuensinya ialah bisa dicabut izinnya. Betul. Dan yang jelas juga jadi presiden buruk ya buat lembaga pendidikan tersebut. Khususnya nanti buat efek orang jadi nggak terpercaya nih mau masuk ke situ. Betul, kan. Bang. Nah ini berarti kan harus ada ini dong bro. Dari misalkan pengurus entah itu misalkan bentuknya yayasan-yayasan, entah itu ataupun misalkan para pengajar, ini juga harus lebih care ya terhadap para pengajar di sana. Apakah monitoring ini harus intens berarti ya? Untuk jangan sampai ada kasus ini gitu ya. Oh gitu. Oke, Bro Rizky. Terakhir nih Bro. Harapan Bro Rizky terkait penegakan undang-undang TPKS ini dengan fenomena yang semakin marak khususnya di lembaga atau wilayah pendidikan ini, apa Bro kira-kira harapannya? Apakah harus lebih gencar pemerintah atau harus lebih melek tentang edukasi pemahaman tentang seksual itu sendiri? Apa nih kira-kira harapan Bro Rizky ini? Harapannya adalah bahwa kasus-kasus yang terjadi di lembaga pendidikan, dalam hal ini yang kita garis bawahi kasus-kasus kekerasan, itu harus dijadikan dalam hukum ratio legis. Hal yang mendasar yang perlu untuk difikirkan dan dicari solusinya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal negara ini akan maju di 2045 misalkan gitu ya, dan lain-lain, kan akar muasalnya dari lembaga pendidikan, Pak. Bagaimana edukasi itu sampai kepada anak-anak ini? Karena mereka generasi penerusnya kan? Kalau mereka harapannya masuk boarding school untuk bisa berinteraksi secara bahasa di luar bahasa Indonesia misalkan, bahasa Arab misalkan, bahasa Inggris misalkan, karena day to day mereka melakukan itu, tapi mereka tidak mendapatkan rasa aman. Ini gimana mereka bisa berkembang di sana? Maka buat harapan saya pribadi buat pemerintah, ini bisa menjadi titik fokus serius kalau memang pemerintah ingin melihat Indonesia ini akan maju di kemudian hari. Terus berikutnya, selain sosialisasi yang harus digencarkan, lakukan pendekatan-pendekatan berbasis teknologi. Dalam kesempatan yang lalu saya sempat menyampaikan ya kepada di forum ini ya, di JSLG saya sampaikan bahwa buat boarding school seharusnya ada kayak semacam penerapan atau standar operasional prosedur, apalagi yang berbasis IT boardingnya, masing-masing misal katakanlah peserta didik atau di agama Islam misal santri atau santriwati, itu diterapkan misalkan salah satu aplikasi yang orang tua itu bisa monitoring dari rumah. Betul. Dan ada misalnya standar baku bahwa pengajarnya sekian, hari ini anak ini kemana, itu termonitoring gerakannya dan terpetakan. Kan sekarang kita bisa ya dalam salah satu aplikasi yang depannya Z ya, saya bisa sebut karena belum masuk namanya ke sini. Itu bisa monitoring Bang. Di Maps itu dia anaknya kemana, oh hari ini misalkan sore ini sholat misalkan, oh belajar apa. Jadi lebih open minded terkait dengan perkembangan teknologi. Lalu berikutnya selain adanya sosialisasi tadi, poin mentoring ini yang paling penting. Yang paling penting ya. Karena jangan sampai ada kadang saya juga nggak bisa menyalahkan ketika kita sudah berkecimpung di lembaga pendidikan, rasa empati itu suka disalahgunakan kepada murid misalkan. Dia sudah benar-benar merasa bahwa ini adalah anaknya. Akhirnya ketika misalkan anaknya itu peserta didik itu mengalami sesuatu hal, ada tindakan-tindakan di luar batas yang dilakukan. Bukannya malah menyelesaikan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, malah menimbulkan kasus lain. Jadi edukasi yang objektif agar standarisasi kedewasaan atas hukum itu bisa sama-sama terimplementasi dengan baik gitu sih. Oke, makasih Bro Rizky nih. Rigid lagi ya penjelasan kita pada pembahasan kali ini. Cuma sebelum kita sudahi, kita minum dulu kali ya. Kopi ya. Haus banget kopi dari tadi. Apa nih? Oh, nggak tahu. Belum ada sponsor sih. Belum ya. Jadi nggak tahu isinya apa ya. Terserah lah. Padahal bahasannya daging semua ya. Daging semua, ini kurang sponsor doang. Minum dulu lah. Haus banget dari tadi. Oke, sahabat JSLG sekalian. Tadi sudah kita berbicara dengan detail ya dengan Bro Rizky ini terkait dengan fenomena predator seksual di wilayah pendidikan, serta juga tadi masukan-masukan dari Bro Rizky ini mungkin bisa bermanfaat ya untuk pemerintah nih pada khususnya. Beliau selaku praktisi yang memang konsen di bidang ini
Di wilayah Pemkot Tangsel juga mungkin bisa masukan nih untuk pemerintah pusat maupun di daerah-daerah lain untuk lebih gencar terhadap edukasi tentang bahayanya kekerasan seksual atau predator seksual lah ya, predator seksual untuk meminimalisir adanya predator seksual di wilayah pendidikan. Atau mungkin lebih tepatnya gini ya, para pengajar atau para stakeholder di wilayah lembaga pendidikan juga harus lebih aware tentang ini dan jangan kasih belas kasih ya untuk para pelaku. Betul. Kalau memang ada sanksi maksimal yang bisa diterapkan, sanksi itu maksimal, harus maksimal. Jangan ada pemaaf atau jangan ada seolah-olah dari lembaga pendidikan ini melindungi. Ini kan jadi presiden buruk kan. Jadi kalau memang ada, walaupun korbannya ibaratnya hanya satu, ya harus ditindak secara tegas, gitu kan? Karena ini kan efeknya jangka panjang ya, bro. Panjang sekali. Jangka panjang. Buat korban ya. Buat korban. Jadi untuk lembaga pendidikan di wilayah Indonesia dimanapun, baik level dari playgroup sampai universitas juga, jangan segan-segan untuk memberikan sanksi yang maksimal nih terhadap para pelaku, biar para pelaku ini udah nggak punya ruang gerak lagi di wilayah pendidikan. Dan jangan sampai ini jadi mengakar ya di wilayah pendidikan ini. Oke, sahabat JSLG sekalian, bagus banget pembahasan kita pada hari ini tentang predator seksual di lingkungan pendidikan. Dan untuk sahabat JSLG sekalian yang mungkin mau komentar atau baik pro maupun kontra, bisa komen di komentar di link di bawah ini. Dan juga kami mengingatkan untuk sahabat JSLG sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, dan share ke relasi sahabat JSLG sekalian. Dan jangan lupa, saya ingatkan kembali, jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Sekian sahabat JSLG sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Rizky atas waktunya. Thank you, Bang. Sampai berjumpa lagi. Thank you.